Hai, selamat datang di channel saya. Nama saya Julio. Dan di video kali ini saya akan membuat tentang video One Piece Netflix live adaptation atau live action atau film tentang anime yang dibuat jadi hidup. Maksudnya orang-orang yang hidup yang memainkannya. Nah, konsep kan udah tahu lah itu, nggak usah dijelaskan lebih jauh lagi. Nah, sebelumnya aku harus bilang kalau memang aku ini agak terlambat karena kabar tentang Netflix mau mengadaptasi One Piece itu udah hampir 3 tahunan. Tapi perlu saya masukkan sesuatu, maksudnya perlu saya bilang bahwa saya sejak saat mereka bilang mau mengadaptasi One Piece, sejak saat itu nggak ada kabar apa-apa lagi. Digantung-gantung lagi kita nih penggemar One Piece ini, kapan ya gitu. Malah Bleach duluan dapat daripada One Piece. Nah, tapi bukan berarti nggak ada perkembangan apapun gitu. Ada, tapi cuma satu. Itu pun dari staffnya, editornya Oda, bukannya ya Oda Sensei juga lah itu. Intinya salah satu staff editornya Oda membuat sebuah tweet bahwasanya One Piece live action Netflix itu lagi on track dalam perjalanan. Nah, perjalanan kemana nggak tahu. Sejak saat itu yang ada lagi, aku udah cari kemana-mana, aku udah klik-klik Google, yang aku dapat malah fanmade. Ya, kalian tahu lah fanmade itu ya, maksudnya buatan dari fans gitu ya, diedit ini itu apa segala macam. Tapi bagus, aku udah lihat. Mereka malah bikin casting orang-orang yang cocok untuk mainkan Luffy. Maksudnya aktor mana yang cocok untuk mainkan Luffy, aktor mana yang cocok mainkan Nami, Zoro dan lain-lain gitu. Bagus juga. Aku punya selera aku juga aktor-aktor yang menurutku lebih sesuai lah ke situ. Tapi beberapa hari yang lalu, Sci-Fi Wire, sebuah majalah, mewawancarai seorang produser yang bernama Marty Adelstein. Nah, Marty Adelstein ini adalah seorang produser yang sedang memproduseri sebuah live action atau live adaptation dari Cowboy Bebop. Nah, bagi yang nggak tahu Cowboy Bebop, sama seperti awak belum pernah nonton Cowboy Bebop, jangan hakimi saya. Cowboy Bebop itu sama seperti One Piece, sebuah manga Jepang yang sudah dibuat jadi anime. Masuklah si Marty ini mengadaptasikannya menjadi live action. Selain Sci-Fi Wire ini, selain hanya membahas tentang Cowboy Bebop, mereka juga menanyakan tentang One Piece yang ternyata si Marty Adelstein ini terlibat. Nah, ini aku udah dapat link dari interview antara Sci-Fi Wire dengan Marty Adelstein. Nah, mari kita baca bersama-sama. Inilah perkembangan dari One Piece live action Netflix yang Marty Adelstein salah satu memproduserinya juga. Nah, ini dia artikelnya. Nanti saya buat sebelah sini. Ini artikelnya dari Sci-Fi Wire. Nah, bagi yang mau lihat artikelnya langsung, nanti saya buat linknya di kolom deskripsi, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, di sini nanti saya terjemahkan langsung aja. Nah, di sini artikelnya dimulai dengan mereka pertama membahas tentang Snowpiercer. Ya, kita lewatkan aja, fokus ke One Piece saja dulu. Oke, di sini produser Marty Adelstein bilang kalau dia bisa menggunakan lumayan banyak waktu untuk memproduseri beberapa project dengan genre yang berbeda. Oke, lanjut. Nah, di sini ada disebutkan One Piece. Oke. Ini dia. Saya tandai. Nah, di sini katanya dia juga sedang bekerja untuk membawa beberapa genre yang terkenal untuk difilmkan dalam tahun-tahun ke depan. Nah, tahun-tahun ke depan berarti kemungkinan besar One Piece ini nggak keluar tahun ini. Oke, udah pasti ya. Tahun depan juga kayaknya enggak. Tapi nggak apa-apa lah aku bilang. Karena ya kadang materi seperti One Piece ini butuh persiapan yang matang. Sebenarnya lebih bagus kalau sebuah project itu dipersiapkan dengan matang, jadi hasilnya bagus. Dan kalau untuk perfilman itu, kalau dia hasilnya bagus awalnya, season pertama bagus, banyak investor-investor yang lain dalam arti lain masuk. Kalau season pertama bagus, untuk season kedua, yang artinya One Piece kita semua tahu kalau kedepannya itu One Piece bukan awalnya ya, kedepannya itu banyak pertarungan
yang kalau kita lihat di anime itu bagus, kita berpikir kayak mana caranya mereka bisa bikin ini ke live action gitu. Pastinya butuh CGI, duit, budget. Nah kalau mereka bikin persiapan yang matang, mungkin 2 atau 3 tahun difilmkan, persiapan matang lah istilahnya, dan hasilnya bagus untuk season pertama, nah season kedua budgetnya akan lebih banyak yang mengalir. Jadi ya aku bilang ya untuk Marty ini ya gunakanlah waktu sebaik mungkin ya, kalau bisa ya jangan mengecewakan lah kalau gitu. Oke lanjut lagi. Nah Tomorrow Studios Tomorrow Studios rupanya live adaptation atau live actionnya Cowboy Bebop dan One Piece ini, studio di belakangnya itu adalah Tomorrow Studios. Jadi mereka punya partnership antara Tomorrow Studios dengan Netflix. Ya, lanjut. Cowboy Bebop based on Beloved Seven. Oke. Aku bukannya apa, cuman fokus ke One Piece aja. Cowboy Bebop bahas lain kali lah kayaknya. Nggak ada kata-kata One Piece yang dibilang. Oke, ini One Piece. Satu line. One Piece diadaptasi dari petualangan bajak laut. Ya, semua orang tahu. Nggak semua orang lah. Dibuat oleh Eiichiro Oda. Dan tidak terlalu jauh dari perkembangannya Cowboy Bebop. It's not quite as far along as Bebop in its development yet. It's not quite as far. Maksudnya orang ini lagi nangani Bebop duluan atau One Piece duluan? Ini maksudnya mereka perkembangan antara Bebop ini nggak terlalu jauh dari One Piece. Tapi bahasa Inggris aku memang nggak terlalu jago. Maksudnya ini orang ini nangani Bebop duluan atau One Piece duluan? Maksudnya si Marty ini. Coba aku lihat dulu. Nah di IMDb ini biasanya dibuat tahun pengerjaan. Ya ini dia. Cowboy Bebop. Oke, tapi mana One Piece? Announced. Jadi tahunnya belum dibuat. Tapi One Piece nggak dibuat. Mungkin orang IMDb belum update mereka ya. Tapi mereka biasanya cepat loh update-nya. Nah oke, lanjut dulu lah. Berarti maksudnya ini mereka mengerjakan Bebop duluan, atau mereka mengerjakan sekaligus, atau menyelesaikan Bebop duluan terus One Piece. Oke lanjut. Jadi Netflix mengumumkan live adaptation yang akan datang, dan juga kabar tentang Oda akan menjadi executive producer. Nah ini kabar yang bagus, karena kalau tahu nggak Game of Thrones ya kan, season pertama sampai season berapa aku tuh lupa, pengarang aslinya George Martin itu dia terlibat. Nah di situ kan nampak sebenarnya seperti apa lagi Game of Thrones yang sebenarnya gitu, yang kita sukai gitu. Setelah George Martin cabut ya kan, iyalah hasilnya kayak mana kan. Itu yang aku bilang, inilah bagusnya kalau sebuah project live adaptation gitu, perfilman, kalau mereka melibatkan pengarang langsung. Jadi kalau Oda juga ikut dalam pembuatan live action, nah kita bisa kenali bagaimana inilah cara Oda, inilah sentuhan Oda dalam menghandle beberapa konflik gitu. Mungkin aku nggak bisa bilang kalau kayaknya udah pastilah apa yang ada di komik atau ada yang di anime belum tentu sama ya dengan live action gitu. Pasti ada beberapa yang diganti. Tapi karena Oda sudah terlibat, materi dia yang dipakai dan dia pun setuju, mungkin hasilnya mungkin lebih bagus lagi menurut aku. Oke lanjut lagi. Di Januari 2020, nah Idlestan dan perusahaannya awalnya ingin mengerjakan produksi One Piece summer tahun ini, musim panas tahun ini. Musim panas itu biasa awal, nggak tahu aku, Agustus, Juni Agustus lah. Oke, walaupun pengerjaannya masih sedikit goyang, Marty masih mengharapkan One Piece akan selesai
akhir tahun ini. Oke, tadi di sini dia bilang years to come, tahun-tahun yang akan datang, tapi di sini Marty malah bilang One Piece akan selesai tahun ini. Nah, mereka baru mau mulai Januari. Oh, bukan, mereka awalnya ingin mengerjakannya, maksudnya memulai mengerjakan One Piece ini musim panas, bulan Juni lah bilang awal musim panas, dan berharap bisa menyelesaikannya tahun ini. Berarti pengerjaannya sekitar maksimal 6 bulan lah. 6 bulan kalau untuk membuat film dalam waktu jangka waktu 6 bulan udah termasuk lama lah. Tapi ini kan serial TV, bukan film. Maksud yang aku bilang ini, aku harapkan si Marty ini benar-benar mengerti materi dari One Piece sebelum dia mengerjakannya, itu ajanya. Tapi Oda terlibat, itu aja. Jadi kita harus, jadi ada kepercayaan lah karena Oda terlibat di sini. Oke, lanjut. Ini. Kami seharusnya memulai perfilman bulan Agustus di Cape Town, Afrika Selatan. Oh, berarti kalau mereka mau memulai One Piece yang pastinya dari awal, yang pastinya di East Blue ya awalnya, berarti apakah dia membilangkan kalau East Blue itu aslinya di Afrika gitu? Afrika Selatan cantik loh, bagus. Tapi bukan berarti lah harus sekali di Afrika itu East Blue, bisa aja mungkin bisa kan perfilman kan mereka nggak selalu mulai dari awal, ada juga pun ketika mereka memulai produksi perfilman mereka bisa aja syuting ngambil scene akhir duluan, sebelum akhir duluan itu di syuting, dan yang awalnya malah di akhir dari masa produksi. Terus kami mengharapkan tanggalnya atau waktunya bisa dimulai September, paling tidak September maksudnya. Oh, bukan Juni, malah September. Mau mulainya mulai Juni. Menurut dia pengennya mulai September paling tidak, dan selesainya akhir tahun. September, Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember. 3 bulan pengerjaannya. Nggak cepat kali tuh. Lanjut. Adelstein, di sini lah. Adelstein bilang, kami sebenarnya punya 10 skrip yang sudah ditulis. 10 skrip. Oh, ini yang lupa gue bilang. Aku udah lihat ada naskah yang bocor, katanya naskah yang bocor, nggak tahu asli atau enggak, dari One Piece Netflix. Aku udah baca dan lumayan bagus. Nanti aku bikinlah video terpisahnya nanti kalian bisa lihat lah, dan kalian nilai lah apakah itu memang asli atau enggak. Tapi diragukan lah, tapi nggak bisa bilang itu diragukan juga, karena pernah juga ada naskahnya dari Game of Thrones yang keluar, banyak yang bilang itu palsu, nyatanya asli. Tapi nggak mungkin lah, terlalu absurd lah aku bilang, absurd. Nanti gue buatlah videonya, nanti kalian nilai sendiri lah kayak mana menurut kalian skripnya, naskahnya itu kayak mana. Oke, nah lanjut. Kami akan memulai casting. Mereka sudah mulai casting di Juni tanggal 1. Berarti tanggal 1 nanti mereka baru mulai casting. Mereka casting bulan Juni, syutingnya bulan September. Ya itulah itu. Oh, berarti Juni inilah, sekarang udah Juni ya. Berarti sebentar lagi kita akan lihat kalau mereka mau beritahu siapa yang akan memainkan siapa gitu. Nah, pertanyaan yang paling besar itu Nami, ya, karakter Nami. Di mana mereka bisa jumpa seseorang yang mirip dengan Nami, bertalenta dan punya sepasang yang besar gitu. Tapi nggak usah lah. Nami di awal dia nggak kepala besar, tiba-tiba aja 2 tahun kemudian hampir sama kepalanya. Oke, lanjut. Kami sudah punya beberapa nama dan sudah bisa diproduksi bulan September. Dan kami juga bekerja
we've been working very closely with Oda Sensei. Kayak mana bilangkan itu? Maksudnya mereka juga bekerja sama dengan, intinya Oda Sensei ini betul-betul terlibat lah di produksi ini. Itulah maksud dari kalimat ini. We have been working very closely with Sensei Oda. Oda Sensei. Intinya Oda Sensei itu betul-betul terlibat lah di produksi One Piece Netflix. Jadi ketika kami akan memulai, kami tahu kalau ini adalah project yang besar. Maksudnya Snowpiercer aja udah project yang besar, One Piece jauh lebih besar lagi. Nah, bagi kalian yang belum lihat Snowpiercer, langsung aja ke YouTube, lihat trailernya, kalian lihatlah memang betul-betul Snowpiercer ini udah bukan, kalian tahulah budgetnya besar. Nah, bayangkan Snowpiercer seperti itu, bayangkan lagi lah bagaimana budgetnya One Piece. Karena menurut dia, mereka sudah dapat budget yang besar untuk mengerjakan One Piece. Jangan main-main sama One Piece. Nah, di sini dibilang Cowboy Bebop ataupun One Piece belum punya release date, atau maksudnya itu tanggal peluncuran yang resmi. Mereka belum punya tanggal dulu. Tapi mereka akan tetap mengupdate kita selagi mereka memproduksi film-film tersebut. Masalah jangan digantung-gantung terus hampir 3 tahun baru sekarang mereka bunyi. Itu aja. Oke, itu aja rupanya. Dan itu dia interview antara Sci-Fi Wire dengan Marty Edelstein, salah satu produser dari One Piece Netflix live adaptation. Cukup banyak informasi yang kita dapat, bisa melegakan rasa haus dahaga. Asik. Jadi ya intinya bulan Juni mereka mulai casting, September mulai syuting, dan menurut Marty dia harapkan akhir tahun sudah selesai syuting. Ya, waktu cukup singkat, 3 bulan. Untuk serial TV ya singkat dibandingkan dengan serial TV yang lain, tapi mudah-mudahan ya bagus. Agak sedikit ada keraguan ya, tapi ya positive thinking aja, pasti bagus karena udah terlibat, itu nomor 1, itu paling penting ya. Bagus lah itu. Oke lah, itu aja kuasa dari video saya. Bagi yang seperti yang saya bilang tadi, bagi yang ingin langsung baca tapi dalam bahasa Inggris, nanti kalian bisa terjemahkan aja interview yang tadi, nanti saya buat linknya di kolom deskripsi. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga hari Anda semua menyenangkan.